Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hadijah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini saya ditemani oleh Ustazah Trianesi. Beliau adalah guru kelas 5 dari SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Ustazah ya. Ustazah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Ustazah. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Nah Ustazah, adapun dilakukan supervisi kelas adalah agar nanti kita mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ustazah akan lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ya Ustazah? Karena ini sebagai persiapan awal sebelum Ustazah nanti melakukan proses pembelajaran. Nah, agar Ustazah lebih siap, lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ustazah ya. Ya, seperti itu Ustazah. Bagaimana Ustazah, siap Ustazah? Insyaallah. Insya Allah. Baik. Adapun nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Ustazah ya untuk kegiatan percakapan praobservasi ini. Oke. Yang pertama mungkin berkaitan dengan tujuan ya Ustazah. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran Ustazah yang ingin dicapai nanti ketika proses pembelajaran? Mungkin nanti pada proses pembelajaran tujuan pembelajarannya adalah TP dengan kode P.5.3, yaitu dengan ruang lingkup sistem organ manusia. Nah, TP-nya yaitu menjelaskan sistem organ peredaran darah tubuh manusia dan fungsinya serta cara merawat organ peredaran darah. Oke, baik. Berarti tujuan pembelajaran nanti yang akan Ustazah berikan itu ada satu ya Ustazah ya. Oke. Nah Ustazah, bagaimana ya Ustazah area pengembangan yang Ustazah ingin capai atau yang Ustazah ingin lakukan ketika nanti dilaksanakannya observasi? Mungkin pada saat pembelajaran area pengembangan yang mau saya fokuskan yaitu mengembangkan kemampuan dalam memandu pembelajaran agar pembelajaran aktif, kolaboratif, dan menyenangkan bagi siswa. Lalu area pengembangan selanjutnya yaitu untuk mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara yaitu menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Jadi mungkin gambaran area pengembangan yang mau saya fokuskan itu adalah di aspek proses pembelajaran. Oke, berarti kalau tadi yang Ustazah sampaikan berarti ada dua hal yang akan dikembangkan ya Ustazah, yang ingin dicapai Ustazah ya. Yang pertama mungkin tentang penguasaan kelas ya Ustazah, bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung dengan aktif, kolaboratif, dan menyenangkan ya Ustazah, benar ya Ustazah ya. Yang kedua mengenai aspek intelektual atau pengetahuan Ustazah ya. Oke, berarti ada dua hal aspek pengembangan area pengembangannya Ustazah ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya bagaimana ya Ustazah rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas dari segi pembelajaran, apa model pembelajaran, dan metode pembelajarannya? Oke. Mungkin dari strategi ya Ustazah. Kalau dari strategi yang pertama mungkin yang saya siapkan yaitu saya membuat perangkat pembelajaran dengan lengkap mulai dari kalender akademik, minggu efektif, lalu TP, lalu ATP, baru ke program dosen itu saya siapkan supaya nanti pembelajaran terarah dari segi alokasi waktunya. Lalu yang kedua itu saya membuat beberapa alternatif media pembelajaran tentunya nanti untuk belajar, karena ya kita tahu anak-anak kita itu
punya tim media yang saya gunakan mungkin lebih dari satu. Lalu saya juga rencananya mau membuat pembelajaran di mana anak-anak tersebut berkelompok. Jadi nanti akan ada kelompok diskusi dalam pembelajaran, dan akan saya siapkan juga lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik KPD untuk materi yang nanti sudah saya bahas. Gitu. Itu dari strateginya ya, Ustazah. Lalu selanjutnya mungkin dari model, saya mengambil model discovery learning. Nah, kita tahu discovery learning itu adalah model pembelajaran di mana berbasis anak-anak itu lebih aktif daripada gurunya ya. Karena discovery itu kan artinya mencari tahu, berarti nanti anak-anak berperan aktif dalam mencari, menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang materi atau topik yang saya angkat gitu. Nah, tentu saja nanti saya fasilitasi dengan beberapa sumber dan media pembelajaran yang bisa. Nah, untuk metodenya mungkin bermacam-macam ya Ustazah. Mungkin diawali dengan penjelasan singkat dulu dari saya, lalu nanti baru saya minta mereka untuk duduk dalam kelompok, menyimak materi, mencari tahu, membaca sendiri gitu ya, lalu berdiskusi nanti dalam mengerjakan LKPD. Jadi metodenya mungkin ada ceramah, ada tanya jawab, lalu nanti juga ada diskusi, dan ada nanti presentasi dari masing-masing kelompok. Mungkin dari saya itu sih untuk perancangan pembelajaran nanti. Oke, berarti tadi saya sudah menyampaikan bahwa strateginya itu diawali dengan membuat perangkat pembelajaran yang lengkap ya saudara. Kemudian modelnya adalah discovery learning ya, anak mencari tahu ya sendiri, tetapi tetap dipandu oleh Ustazah dengan metode di awal itu memberikan penjelasan terlebih dahulu ya saudara. Kemudian ada tanya jawab dan kemudian dibentukkan kelompok kecil ya Ustazah ya, seperti itu. Oke. Nah, tadi juga Ustazah sudah menyampaikan media pembelajaran yang akan digunakan itu lebih dari satu ya Ustazah, ada beberapa alternatif. Nah, berkaitan dengan media pembelajaran Ustazah, alternatif apa aja tadi yang Ustazah ingin sampaikan di proses pembelajaran, mungkin bisa dijelaskan yang seperti ini Ustazah. Jadi mungkin media yang saya gunakan itu ada dua nantinya. Bisa yang pertama itu media visual dan yang kedua audio visual. Ya, yang pertama mungkin saya gunakan media gambar, ya, dan materinya mungkin akan saya sajikan dalam bentuk slide PPT. Nah, nanti kita akan menggunakan smart TV kita, gitu ya, untuk ditampilkan ke anak-anak, ya, supaya mereka nggak boring ya, dengar-dengar aja, gitu ya, tanpa ada yang dilihat, tanpa ada itu ya, mereka mereka-reka gitu. Jadi memang harus ada media visualnya. Lalu yang kedua mungkin ada audionya, kayak video pembelajaran gitu Ustazah, karena ya kadang tuh kalau ada audionya bisa lebih menarik, dan anak-anak yang punya audio mungkin lebih cepat juga gitu. Jadi mungkin itu sih media gambar, slide, PowerPoint, dan video. Oke, baik. Berarti media pembelajaran yang akan digunakan nanti ya Ustazah itu ada dua ya kan, yaitu audio dan media visual dan audio visual. Yang visual menggunakan gambar itu PPT, sedangkan audio visual menggunakan video pembelajaran. Ya Ustazah benar ya. Oke, berarti sesuai dengan gaya belajar masing-masing Ustazah ya. Oke, baik. Nah Ustazah, nih tadi Ustazah sudah menjelaskan cara pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan area pengembangan yang akan nanti Ustazah berikan di proses pembelajaran ya, ketika dilakukan supervisi kelas. Nah, kira-kira ya Ustazah, kapan ya Ustazah bisa melakukan proses pembelajaran tadi ya, di tanggal apa dan hari apa? Kemungkinan saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut itu di hari Rabu, karena jadwalnya saya mengajar itu di hari Rabu, tanggal 22 November 2023. Insyaallah. Berarti di tanggal 22 dan di hari Rabu ya Ustazah. Oke. Nah Ustazah, tadi sudah saya sampaikan beberapa pertanyaan yang saya sudah ajukan, dan Ustazah juga sudah menjawabnya ya, sebagai awal observasi atau percakapan pra
praobservasi. Nah, dari hal-hal yang kita obrolin ya Ustazah ya, apa yang Ustazah dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Ustazah? Kalau saya sih setelah ditanya-tanya dengan beberapa pertanyaan itu mungkin gambaran untuk apa yang mau saya lakukan di proses pembelajaran nanti itu terlihat lebih jelas ya di kepala saya. Jadi itu sudah ada rencana pembelajarannya dari mulai strategi, model, dan juga media yang mau saya gunakan nantinya. Tentunya itu akan membuat saya lebih siap dalam mempersiapkan pembelajaran besok di hari Rabu. Ya, baik Ustazah. Terima kasih Ustazah ya. Kita jumpa lagi di tanggal 22 hari Rabu di kegiatan observasi atau supervisi kelas. Oke, Ustazah. Oke, apa kabar anak-anak Ustazah pada hari ini? Oke, sebelum kita belajar kita berdoa. Ya, sama-sama seperti biasa ya. 1, 2, 3. Oke, belum doanya ya. Oke, sikap berdoa. Ya. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya anak Ustazah, hari ini kita bertemu kembali ya. Nah, hari ini kita lanjutkan belajar IPAS ya, karena bahasa Indonesianya kan udah mau selesai materinya ya. Jadi kita ganti IPAS karena IPAS materinya masih banyak ya, masih ada. Jadi ya kita gunakan waktu seefisien mungkin ya untuk
berkunjung ke kelas kita, ya, mau melihat gimana anak-anak kelas 5 MUAT ini ya belajar, ya. Nah, hari ini kita lanjutkan. Ini sebenarnya materi terakhir ya untuk bab 3, ya, sistem organ manusia. Oke, kemarin ya hari Senin Ustazah ya kita sama-sama ya sudah membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Peredaran darah. Oke, mekanisme peredaran darah. Kemarin Ustazah sudah gambarkan bagaimana proses ya mekanisme cara apa namanya darah itu ya dipompa dari jantung ya ke seluruh tubuh, lalu balik lagi ke jantung, lalu ke paru-paru ya. Nah itu semua namanya sistem peredaran darah. Oke, untuk review sedikit Ustazah tanya ya, Hafia, fungsi darah apa Hafia? Sebagai apa? Ayo kita sudah belajar. Darah. Kemarin Ustazah mengilustrasikan darah itu seperti angkot, seperti bus. Kan kemarin ada videonya kan? Ayo kata dia kan, ayo bapak-bapak oksigen, hari ini kita mau pergi. Nah itu darah itu, yang bus itu ibarat darah. Jadi darah itu fungsinya sebagai apa? Dalam tubuh kita. Nah ini ada kaitannya dengan yang mau kita pelajari hari ini. Kita harus tahu dulu. Nanti kita belajar tentang gangguan sistem gangguan yang ada pada darah misalnya. Tapi kita nggak tahu darah itu gunanya apa di dalam tubuh kita. Ayo, ada yang tahu darah itu apa? Nah, Fitri. Oke, benar. Apa hanya oksigen saja? Apalagi selain oksigen? Karbon? Oke, selain itu ada lagi? Ada. Apa? Selain oksigen dan karbon dioksida. Apalagi yang diangkut sama darah selain oksigen dan karbon dioksida? Karbon dioksida kan CO2. Dia kan mampir ke usus tuh, di usus ada pembuluh darah. Dia bawa apa di sana? Sari-sari makanan loh, ya. Jadi makanan kalian itu ya diserap oleh usus, lalu kemana perginya? Langsung dibuang aja, ya? Enggak. Jadi makanan yang kita makan itu kita kan udah belajar tuh di sistem pencernaan. Dia nanti akan diserap di usus penyerapan. Di usus penyerapan itu ada pembuluh darah, ya. Jadi sari-sari makanan itu nanti menembus ke pembuluh darah, kemudian dibawa oleh darah bersama oksigen juga. Jadi dia itu tukang angkut ya, transportasi. Dijalankannya. Ibaratnya apa kemarin yang udah bilang seperti jalan? Apa yang seperti jalan di dalam tubuh kita? Kan kalau darah itu angkut ya. Apa? Pembuluh darah. Jadi darah itu kayak bus angkot yang membawa banyak muatan. Muatannya apa? Oksigen dan sari-sari makanan. Lalu dia jalannya di mana? Apakah darah itu berserak-serak di tubuh kita? Tidak, dia ada jalurnya. Dibuatkan Allah itu jalurnya. Jalurnya apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Oke, ya. Nah, hari ini kita mau membahas tentang gangguan. Apa itu gangguan? Nah, penyakit ini ada yang gangguan jiwa, ya. Itu maksudnya gangguan jiwa. Berarti ada yang aneh, ya. Berarti ada yang tidak seperti biasanya, tidak wajar, ya. Itu namanya gangguan. Berarti ada yang mengganggu, ya. Nah, jadi sistem peredaran darah sama kayak sistem pernafasan, sama sistem pencernaan itu akan bisa mengalami gangguan, ya, gangguan atau penyakit. Benar kata Hafia, penyakit, ya. Oke, coba deh sekarang kita tanya dulu, penyakit apa
dia menyerang jantung, bisa jadi dia menyerang pembuluh darah, bisa jadi dia menyerang darahnya. Yang contoh darahnya tadi yang anemia, lalu leukemia, ada lagi namanya hemofilia. Itu penyakitnya serem-serem banget ya. Ada yang bisa disembuhkan, ada yang nggak bisa disembuhkan. Kenapa Ustazah ada yang nggak bisa disembuhkan? Nah ini dia ya. Secara garis besar Ustazah kasih tahu dulu ya. Gangguan itu terbagi dua ya, gangguan atau penyakit. Nah, itu ada dua. Yang pertama keturunan. Apa itu keturunan? Penyakit dari kita. Dari biut. Oke. Keturunan itu artinya nih dari asal kata turun. Turun temurun. Nah, turun temurun betul. Berarti diwariskan. Ya, dari orang tua ke anaknya. Nanti anaknya punya anak, ke anaknya lagi. Anaknya punya anak, ke anaknya lagi. Nah, itu namanya penyakit keturunan atau istilahnya genetik. Sedangkan yang non keturunan ini berarti non genetik. Berarti kenapa dia bisa dapat penyakit ini? Karena faktor X ya. Faktor luar. Berarti ini dia sendiri ya mencari penyakitnya. Ya. Nah, apa penyebab dia bisa dapat penyakit stroke? Stroke itu tidak keturunan. Ya. Stroke, serangan jantung, jantung itu bisa jadi ya. Tapi kalau dijaga pola hidupnya maka tidak akan terkena ya, maksudnya potensinya jadi rendah. Tapi dia keturunan. Misalnya ayahnya ada riwayat penyakit jantung, bisa jadi anaknya juga ada berpotensi penyakit jantung. Tetapi kalau anaknya menjaga pola hidupnya dari kecil sampai nanti dewasa, dia rajin olahraga dan sebagainya, makanannya yang dijaga, maka resiko itu lebih kecil. Ya. Oke. Nah, sekarang Ustazah akan bagikan. Ini. Nah, Ustazah mau kalian cari tahu sendiri ya, apa arti dari gangguan-gangguan yang Ustazah bilang tadi. Gejala demam berdarah itu biasanya panas tinggi, naik turun, ya. Lalu apa lagi? Muntah-muntah, ya. Nah, yang ketiga misalnya ini, liquid bercak merah. Nah, jadi dari coba lihat ke depan semuanya. Nah, di sini Ustazah ya minta kalian mengumpulkan informasi lagi dengan cara apa? Dengan cara menyimak. Kalau tadi kalian membaca, sekarang menyimak. Karena tahu nih ya, yang menyimak ternyata lebih paham daripada membaca ya. Coba disimak. Di sini juga ada beberapa jenis penyakit lengkap dengan penyebabnya, gejalanya dan cara pencegahannya ya. Silakan didengarkan ya. Setelah ini baru kita mengerjakan beban kerjanya. Oke, sudah siap? Ya, pada saat videonya diputarkan tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bermain. Ya, silakan diperhatikan dan didengarkan dan disimak. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, semangat pagi. Pernahkah kalian mendengar seseorang yang terkena serangan jantung atau penyakit stroke? Serangan jantung dan penyakit stroke adalah peristiwa yang terjadi karena adanya gangguan pada sistem peredaran darah. Apakah ada gangguan lain yang terjadi pada sistem peredaran darah? Bagaimana cara mencegah dan mengatasi gangguan tersebut? Pada video kali ini kita akan mempelajari gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Materi ini dipelajari di bab 6 Sistem Peredaran Darah Manusia kelas 8 semester 1. Jadi ya, materinya materi SMP, nanti di SMP belajar lagi ya. Langsung saja kita bahas apa saja gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan bagaimana upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Lalu, apa penyebab terjadinya penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke outlet jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Penyebabnya adalah Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian tangan dan punggung, napas pendek, dan sakit kepala. Berikut cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Mencegah kesehatan jantung dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga tidak harus berat, yang terpenting adalah teratur. Kita dapat melakukan olahraga ringan seperti berlari kecil ataupun hanya berjalan. Apabila kita ingin melakukan olahraga yang berat, misalnya bulu tangkis, basket, sepak bola, dan olahraga lainnya, maka sebaiknya diawali dengan melakukan pemanasan. Pemanasan membuat kecepatan denyut jantung bertambah secara bertahap. Selain berolahraga dengan teratur, untuk menjaga kesehatan jantung diperlukan istirahat yang teratur. Istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun tidur. Saat ini banyak orang begadang di malam hari, padahal begadang tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak begadang, apalagi jika begadang tersebut adalah untuk melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Yang selanjutnya, menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan juga kalori yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Sebaiknya juga kurangi mengkonsumsi daging, makanan camilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol. Jenis makanan tersebut dapat meningkatkan jumlah kolesterol pada darah. Cara yang ketiga yaitu menghindari minuman beralkohol. Tentu kita sudah sering mendengar bahaya mengonsumsi minuman beralkohol ya. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengonsumsi alkohol, maka resiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari minuman beralkohol agar tidak terserang penyakit jantung. Cara yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Pada seseorang yang merokok, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian, nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Hormon adrenalin akan memicu kerja jantung.
pembuluh darah berkurang, sehingga meningkatkan pemerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Perokok mempunyai peluang terkena stroke dan jantung koroner sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan bukan perokok. orang-orang yang sangat Oleh karena itu, jangan meremehkan keberadaan asap rokok, karena asap rokok dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan gangguan pada pembuluh darah. Cara yang kelima, menghindari stres berlebih. Menghindari stres yang berlebihan termasuk cara mencegah penyakit jantung. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatkan denyut jantung. Kondisi ini akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindarkan diri dari stres. Cara yang keenam, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena serangan stroke sebesar 15%. Obesitas dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Gangguan atau serangan yang kedua adalah stroke. Stroke merupakan sebuah penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah di otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Bagaimana cara menghindarinya? Karena penyebab penyakit stroke sama dengan penyebab penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena stroke sama dengan usaha yang dapat. Alhamdulillah ya, untuk pelajaran kita hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama kasih. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hadijah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini saya ditemani oleh Ustazah Trianensi, beliau adalah guru kelas 5 dari SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang, dan Ibu Sulma, beliau adalah pengajar praktik angkatan 9. Oke, baik Ustazah, bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustazah, tadi kan setelah kita melakukan observasi pembelajaran yang sudah Ustazah lakukan, nah saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, jadi nanti di kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan juga sebagai evaluasi bagaimana berjalannya proses pembelajaran yang Ustazah sudah lakukan. Oke Ustazah, kita mulai ya Ustazah ya. Mulai ya Bu. Oke, yang pertama Ustazah, berdasarkan proses pembelajaran tadi ini, area pengembangan atau tujuan pembelajaran yang Ustazah ingin angkat atau tingkatkan itu dalam proses pembelajaran tadi apa ya Ustazah ya? Tujuan pembelajaran Iya. ya. Dari pembelajaran tadi itu tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada siswa itu adalah menjelaskan sistem organ peredaran darah pada manusia dan cara menjaga organ sistem peredaran darah manusia dengan benar. Oke, itu tujuan pembelajarannya Ustazah. Nah, dalam area pengembangannya tadi yang sudah Ustazah rasakan, yang sudah Ustazah terapkan itu sudah berjalan dengan baik nggak? Kalau menurut saya tadi pada saat pembelajaran itu sudah cukup baik.
saya merasa puas, cuma mungkin ada beberapa hal yang tadi mungkin kurang ada ya, mungkin tidak dilaksanakan di pembelajaran. Cuma dari secara keseluruhan pembelajaran, saya merasa bahwa pembelajaran tadi sudah mencapai tujuan pembelajaran. Cuma ada beberapa kegiatan yang tadi mungkin tidak terlaksana karena ada beberapa. Nah, kalau boleh tahu nih, ini akan kembali ya Ustazah ya. Tadi kan proses pembelajaran sudah berjalan. Nah, harian pengembangan yang sudah dicapai oleh Ustazah itu apa ya seperti itu ya. Nanti habis itu apakah sudah diterapkan nggak dalam proses pembelajaran tadi? Area pengembangan pada pembelajaran saya itu yang mau saya kembangkan adalah untuk memandu pembelajaran yang aktif, kolaboratif dan menyenangkan bagi siswa, juga untuk mengembangkan kemampuan intelektual dalam menyampaikan materi atau Ya, berarti secara besar pencapaian itu sudah berjalan dan diterapkan dengan baik ya Ustazah ya. Iya, tadi secara umum sih yang saya kembangkan di pembelajaran. Oke, nah tadi kan Ustazah ada menyampaikan ada beberapa hambatan gitu kan. Nah dari praktik pengajaran atau proses pembelajaran tadi, karena yang dirasa kurang dan perlu ditingkatkan itu apa saja ya tadi hambatan-hambatan tadi Ustazah gitu kan. Untuk Ustazah itu apa nih yang perlu dicatat untuk saya seperti itu? Hambatan ya, Iya. mungkin di pembelajaran tadi kalau untuk materi alhamdulillah semuanya sudah tersampaikan. Proses pembelajaran juga berjalan dengan aktif, responsif, anak-anak antusias dalam memberikan umpan balik pada saat saya memberikan pertanyaan. Namun yang tadi yang saya bilang kurang, yang saya rasa pada saat saya melaksanakan pembelajaran yaitu anak-anak kan mereka saya pakaikan metode diskusi dan rencananya itu ada presentasi, tetapi karena waktunya tidak cukup akhirnya kegiatan itu hanya sampai diskusi saja, presentasinya belum belum sampai gitu, Tersana ya. belum terlaksana. Jadi Iya. mungkin ya itulah yang menjadi tadi yang kurang, yang belum terlaksana di pembelajaran. Kalau menurut Ustazah, apakah dari anak-anak kan tadi kan kita lihat kan materi ya, ada diskusi, ice breakingnya atau enggak, games-gamesnya itu apakah perlu ditingkatkan kembali enggak? Karena tadi ada yang bilang Ustazah kan pembelajaran aktif, kalau udah menyenangkan, di salah satu yang menyenangkan itu kan adanya games atau ice breaking kan seperti itu menurut Ustazah gimana? Di awalnya itu sih saya sudah sempat memberikan ice breaking ya, mungkin tidak dalam bentuk games, cuma saya ajak anak-anak untuk pemanasan kayak nyanyi gitu ya. Cuman ya itu sih mungkin ya juga supaya merangsang mereka untuk lebih lebih siap ya menerima materi, karena pada saat pembelajaran Iya. itu waktu saya tanya mungkin mereka agak kayak masih bingung gitu kan, jadi kayaknya belum panas ya gitu. Mungkin memang benar kata Ustazah boleh gitu ya ditambahkan games. Cuman waktu pembelajaran tadi saya memang tidak ada games, hanya ice breaking kayak nyanyi saja. Jadi sama-sama sambil memperagakan nyanyinya gitu. Berarti hal-hal yang tadi lah yang perlu ditingkatkan lagi ya Ustazah ya, berkenaan dengan alokasi waktu ya Ustazah ya. Oke, baik, dan mungkin tambahan games biar karena ada yang ngomong Ustazah kan pembelajaran yang menyenangkan, well-being ya, yang anak-anak tuh suka seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hadijah, calon guru pegara angkatan 9 dari SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini saya ditemani oleh Ustazah Trianensi, beliau adalah guru kelas 5 dari SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang, dan Ibu Sulma, beliau adalah pengajar praktik angkatan 9. Oke, baik Ustazah, bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustazah, tadi kan setelah kita melakukan observasi pembelajaran yang sudah Ustazah lakukan, nah saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, jadi nanti di kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
dan juga sebagai evaluasi bagaimana berjalannya proses pembelajaran yang Ustazah sudah lakukan. Oke Ustazah, kita mulai ya Ustazah ya. Mulai ya Bu. Oke, yang pertama Ustazah, berdasarkan proses pembelajaran tadi ini, area pengembangan atau tujuan pembelajaran yang Ustazah ingin angkat atau tingkatkan itu dalam proses pembelajaran tadi apa ya Ustazah ya? Tujuan pembelajaran Iya. ya, dari pembelajaran tadi itu tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada siswa itu adalah menjelaskan sistem organ peredaran darah pada manusia dan cara menjaga organ sistem peredaran darah manusia dengan benar. Oke, itu tujuan pembelajarannya Ustazah. Nah, dalam area pengembangannya tadi yang sudah Ustazah rasakan, yang sudah Ustazah terapkan itu sudah berjalan dengan baik nggak? Kalau menurut saya tadi pada saat pembelajaran itu sudah cukup baik. Saya merasa puas, cuma mungkin ada beberapa hal yang tadi mungkin kurang ada ya, mungkin tidak dilaksanakan di pembelajaran. Cuma dari secara keseluruhan pembelajaran saya merasa bahwa pembelajaran tadi sudah mencapai tujuan pembelajaran. Cuma ada beberapa kegiatan yang tadi mungkin tidak terlaksana karena ada beberapa. Nah, kalau boleh tahu nih, ini akan kembali ya Ustazah ya. Tadi kan proses pembelajaran sudah berjalan. Nah, area pengembangan yang sudah dicapai oleh Ustazah itu apa ya seperti itu ya. Nanti habis itu apakah sudah diterapkan nggak dalam proses pembelajaran tadi? Area pengembangan pada pembelajaran saya itu yang mau saya kembangkan adalah untuk memandu pembelajaran yang aktif, kolaboratif dan menyenangkan bagi siswa, juga untuk mengembangkan kemampuan intelektual dalam menyampaikan materi pada siswa. Ya, berarti secara besar pencapaian itu sudah berjalan dan diterapkan dengan baik ya Ustazah ya. Iya, tadi secara umum sih yang saya kembangkan di pembelajaran. Oke, nah tadi kan Ustazah ada menyampaikan ada beberapa hambatan gitu kan. Nah dari praktik pengajaran proses pembelajaran tadi, karena yang dirasa kurang dan perlu ditingkatkan itu apa saja ya tadi hambatan-hambatan tadi Ustazah gitu kan. Untuk Ustazah itu apa nih yang perlu dicatat untuk saya seperti itu? Hambatan ya, Iya. mungkin di pembelajaran tadi kalau untuk materi alhamdulillah semuanya sudah tersampaikan. Proses pembelajaran juga berjalan dengan aktif, responsif, anak-anak antusias dalam memberikan umpan balik pada saat saya memberikan pertanyaan. Namun yang tadi yang saya bilang kurang, yang saya rasa pada saat saya melaksanakan pembelajaran yaitu anak-anak kan mereka saya pakaikan metode diskusi dan rencananya itu ada presentasi, tetapi karena waktunya tidak cukup akhirnya kegiatan itu hanya sampai diskusi saja, presentasinya belum belum sampai gitu, Tersana ya. belum terlaksana. Jadi Iya. mungkin ya itulah yang menjadi yang kurang, yang belum terlaksana di pembelajaran. Kalau menurut Ustazah, apakah dari anak-anak kan tadi kan kita lihat kan materi ya, ada diskusi, ice breakingnya atau enggak, games-gamesnya itu apakah perlu ditingkatkan kembali enggak? Karena tadi ada yang pengalaman Ustazah kan pembelajaran aktif, kalau udah menyenangkan, di salah satu yang menyenangkan itu kan adanya games atau ice breaking kan seperti itu menurut Ustazah gimana? Di awalnya itu sih saya sudah sempat memberikan ice breaking ya, mungkin tidak dalam bentuk games, cuma saya ajak anak-anak untuk pemanasan kayak nyanyi gitu ya. Cuman ya itu sih mungkin dia juga supaya merangsang mereka untuk lebih lebih siap ya menerima materi, karena pada saat pembelajaran itu waktu saya tanya mungkin mereka agak kayak masih bingung gitu kan, jadi kayaknya belum panas ya gitu. Mungkin memang benar kata Ustazah boleh gitu ya ditambahkan games. Cuman waktu pembelajaran tadi saya memang tidak ada games, hanya ice breaking kayak nyanyi saja. Jadi sama-sama sambil memperagakan nyanyinya gitu. Berarti hal-hal yang tadi lah yang perlu ditingkatkan lagi ya Ustazah ya, berkenaan dengan alokasi waktu ya Ustazah ya.
Oke, baik, dan mungkin tambahan games biar karena hari mengembang ustazah kan pembelajaran yang menyenangkan, well-being ya, yang anak-anak tuh suka seperti itu ya.